Halo, selamat berjumpa lagi di channel Edi Prianto. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai desain rumah tinggal. Lebih spesifiknya adalah desain rumah tinggal di daerah tropis dan lebih spesifiknya lagi adalah di daerah tepi pantai. Jadi suatu kondisi yang betul-betul tuntutan respon iklim tropis itu sangat dibutuhkan. Di mana sebagaimana yang kita ketahui, keterbatasan iklim tropis itu adalah gerakan udara dalam ruangan itu terlalu rendah, panas dari luar itu berlebihan. Bagaimana kita mendesain suatu bangunan rumah tinggal untuk di daerah iklim tropis ini? Secara prinsip, desain rumah tinggal itu mengakomodasi satu aktivitas, yaitu aktivitas atau zona private. Hanya private. Publik tidak ada di dalam rumah tinggal dalam hal ini. Tapi di dalam perkembangan akhirnya publik itu masuk ke dalam desain rumah tinggal itu. Kali ini kita mencoba menggabungkan. Jadi ada 3 kata kunci di dalam pembelajaran kita pada season ini. 1, rumah tinggal memiliki 2 aktivitas. Yang ketiga adalah respon atau tanggapan atau masukan best practice dari pelakunya sendiri. Yang keempat adalah bagaimana kita mengeksplorasi suatu kemajuan teknologi yang berbasis AI. Sebelum kita mulai, saya terlebih dulu berterima kasih kepada narasumber yang memberikan opini atau masukan best practice-nya, yaitu kepada Dr. Tanti, Dr. Rahmi, dan Dr. Erna. Mereka bertiga adalah dosen di Undip, di Fakultas Kedokteran, dan beliau bertiga ini juga melakukan praktek di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Tentunya tidak terlepas dari kegiatan profesional mereka juga melakukan aktivitas konsultasi di luar jam kerja tanda petik, yaitu di lingkungan rumahnya. Tema perancangan kali ini, desain kali ini adalah rumah praktek dokter. Bagaimana satu masukan pengalaman beliau, tuntutan suatu ruang dalam suatu rumah tinggal yang harus mengakomodir kegiatan profesionalnya di lingkungan private-nya, kita nanti akan simak bersama-sama pada edisi kali ini. Oke, kira-kira begitu aja. Kita cermati bersama. See you. Saya Dr. Tanti Ayu Kesuma. Untuk deskripsi ruang tunggu yang ideal bagi ruang praktek dokter di rumah, ruang tunggu berada di bagian depan rumah terpisah dari area pribadi keluarga. Tata letaknya sederhana namun rapi, dengan kursi berjarak cukup untuk menjaga privasi dan mengurangi kontak fisik antar pasien. Ventilasi dan pencahayaan didapatkan dari jendela besar yang memungkinkan sirkulasi udara, ditambah exhaust fan untuk menjaga udara tetap segar. Di samping itu, jendela dapat memberikan pencahayaan alami. Kebersihan dan sanitasi disediakan dispenser hand sanitizer di pintu masuk, serta wastafel kecil dengan sabun cair untuk cuci tangan. Fasilitas pendukung, kursi tunggu yang ergonomis dengan bahan yang mudah dibersihkan, meja kecil untuk meletakkan brosur kesehatan, dan tempat sampah tertutup. Keamanan pasien dapat dijaga dengan cara jalur keluar masuk diatur satu arah untuk menghindari kerumunan. Ada tanda jarak aman di lantai. Kamera CCTV sederhana dapat dipasang untuk keamanan tambahan. Sebagai sentuhan humanis, dinding dapat dihiasi poster edukasi kesehatan dan tanaman hias indoor yang membantu menyaring udara. Musik lembut diputar untuk menenangkan pasien yang menunggu giliran. Hai, saya Dr. Rahmi Isma Asmara Putri. Mengenai bagian pendaftaran sebagai bagian dari tempat praktek dokter, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, area pendaftaran sebaiknya memberi kesan yang ramah, tenang, dan mudah dipahami alurnya. Kemudian dengan desain yang mendukung proses administrasi yang cepat dengan jalur yang jelas antara pasien, resepsionis, dan terdapat ruang tunggu dengan lebar jalur minimal 1,5 meter sehingga memudahkan untuk akses dari kursi roda. Serta terdapat aksesibilitas universal yang ramah untuk lansia, anak-anak, maupun penyandang disabilitas. Juga terdapat meja resepsionis yang secara visual mudah terlihat dari pintu masuk. Kemudian, lokasi dari bagian pendaftaran sendiri dekat dengan area tunggu namun tetap terjaga privasi pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Dr. Erna Setiawati. Terkait ruang periksa,
memiliki luas minimum 7 meter persegi. Hal ini untuk menyediakan ruang gerak bagi dokter, asisten, dan peralatan medis. Ruang ini harus tertutup untuk menjaga kerahasiaan medis, baik secara visual maupun auditif dari area ruang tunggu pasien. Lantai dan dinding keras menggunakan bahan yang tidak tembus air, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Pencahayaan yang cukup untuk tindakan medis, tempat tidur pemeriksaan, peralatan medis yang sudah dikalibrasi, wastafel dengan air mengalir dan sabun, tempat sampah tertutup untuk limbah medis dan non-medis. Toilet pasien yang bersih dapat diakses dengan mudah dari ruang tunggu, memiliki air yang cukup dan sabun cuci tangan. Papan nama dipasang di dinding bangunan bagian depan atau diletakkan di tepi jalan, berukuran maksimal 60 x 90 cm dengan dasar putih dan huruf hitam, mencantumkan nama, nomor SIP, dan waktu praktik. Merancang rumah praktik mandiri dokter tentu membutuhkan keseimbangan antara kenyamanan hunian dan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi medis. Berikut akan kita bahas beberapa contoh, denah, dan desain untuk rumah praktik dokter. Desain interior ruang tunggu ini dirancang dengan jendela yang optimal untuk sirkulasi udara alami, serta penataan kursi yang rapi dan berjarak, memastikan kenyamanan fisik, serta menjaga privasi antar pasien yang sedang mengantre. Ruang praktik atau periksa dialokasikan sebagai ruang tertutup, terisolasi, guna menjamin kerahasiaan medis pasien. Interior ruang periksa dirancang luas minimal 7 meter persegi, higienis, terang, dan dilengkapi fasilitas wastafel.
Letak ruang tunggu bagi pasien berada di bagian depan bangunan yang terpisah dari area privasi keluarga. Ruang praktik terpisah dari area publik utama oleh koridor sirkulasi, sehingga secara sempurna melindungi privasi pasien dari kebisingan di ruang tunggu saat tindakan medis atau konsultasi sedang berlangsung. Area kasir dan registrasi letaknya berada tepat di samping pintu masuk utama, mempermudah pasien yang baru datang untuk langsung melakukan proses administrasi tanpa kebingungan mencari arah.
Area pendaftaran pada denah terintegrasi dengan koridor utama yang mempermudah akses mobilitas pasien. Tiga kata kunci dalam desain rumah praktek dokter ini. Pertama, arsitektur tepi pantai. Kedua, rumah praktek dokter. Ketiga, desain atap, kinetik. Dengan menghadirkan narsum para dokter yang berpraktek di rumahnya masing-masing, akan didapatkan pengalaman best practice yang sangat berharga bagi para mahasiswa, khususnya maupun para arsitek dalam menjawab tuntutan kebutuhan desain dari pemilik bangunan atau klien terkait. Keberadaan bangunan tepi pantai tropis membutuhkan pertimbangan yang detail, misalnya aspek aliran udara yang cenderung panas, kering dan lengket. Namun, aspek best view menjadi harga yang mahal yang harus direspon pada setiap ruangannya. Dalam perkembangan aspek teknologi di segala kehidupan sehari-hari, para mahasiswa ataupun arsitek seyoknyanya gercep dan jangan gaptek. Artinya dengan mengadopsi, mendayagunakan, ataupun mengeksplorasi secara bijak, tepat, bahkan smart teknologi AI. Hal ini akan sangat membantu dalam penyajian pengolahan desain bangunan, mulai dari denah, tampak, hingga pengolahan bentuk atapnya. Kemajuan teknologi dalam dunia arsitektur diantaranya adalah pengolahan fasad maupun atap secara kinetik. Disinilah kami coba sajikan. See you dan sampai jumpa.